Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rosalina dari kelas Manajemen E. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang part of speech yang dibuat untuk pemenuhan tugas mata kuliah bahasa Inggris yang diampu oleh Ibu Nani Ronsani. Langsung saja, apa itu part of speech? Part of speech merupakan klasifikasi dari kata-kata yang dikategorikan dari peran dan fungsinya dalam struktur kalimat sebuah bahasa. Ada beberapa jenis part of speech, yaitu noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. Yang pertama ada noun atau kata benda. Part of speech ini berfungsi untuk menamai orang, tempat, benda, atau ide. Umumnya, noun didahului oleh partikel a, n, dan d. Noun juga dapat berbentuk singular atau plural atau abstrak. Dalam suatu kalimat, noun bisa berfungsi sebagai subjek, objek langsung, objek tidak langsung, pelengkap subjek, atau objek dari suatu preposisi. Macam-macam noun. Yang pertama, common noun, atau kata benda yang digunakan untuk menjelaskan sebuah benda secara umum. Contohnya seperti country, desert, psikis. Yang kedua ada countable noun, atau kata benda yang dapat dihitung, seperti book, car, food, mountain, and tree. Yang ketiga ada uncountable noun, atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya seperti English, happiness, meat, milk, snow. Yang keempat ada proper noun, atau kata benda yang digunakan untuk mengungkapkan penyebutan khusus karena telah mendapatkan nama. Contohnya seperti Indonesia, Sahara, Albert Einstein. Selanjutnya ada abstract noun, atau kata benda yang digunakan untuk menyatakan ide, konsep, perasaan, keadaan, sifat, atau karakter. Contohnya seperti idea, honesty, imagination, kindness, love. Selanjutnya ada collective noun, atau kata benda yang digunakan untuk mengungkap barang jamak atau dalam jumlah yang banyak. Contohnya seperti class, dear, couple, uniter, dan staff. Yang kedua ada pronoun atau kata ganti. Pronoun digunakan untuk menggantikan noun atau kata benda. Part of speech ini bermanfaat untuk menghindari pengulangan penggunaan noun atau kata benda. Macam-macam pronoun atau kata ganti. Yang pertama ada personal pronoun, atau kata ganti yang digunakan untuk orang yang terbagi menjadi the first person, the second person, the third person. Dalam personal pronoun, terdapat nominatif subjektif case dan objektif case. Yang pertama, nominatif subjektif case berfungsi sebagai subjek dalam kalimat yang letaknya sebelum kata kerja atau kata kerja bantu. Contoh kalimatnya seperti they are from Australia, sedangkan objective case berfungsi sebagai pelengkap objek dalam kalimat. Yang kedua ada demonstrative pronoun atau kata ganti yang menunjukkan kata benda, binatang, atau orang yang dimaksud atau yang dibicarakan. Contohnya seperti this, that, this, those. Contoh kalimatnya seperti dari kata those who are diligent must be smart. Yang ketiga ada interrogative pronoun atau kata ganti yang digunakan untuk membuat atau mengajukan pertanyaan. Contohnya seperti who, what, which, whom, whose. Contoh dari kata whom. For whom do you bake the cake? Selanjutnya ada relative pronoun atau kata ganti yang digunakan untuk menghubungkan dua buah kalimat menjadi satu dengan menghilangkan kata-kata yang sama. Contohnya dari kalimat James is my best friend dan I give him a present. Jika digabungkan menjadi James
whom I gave a reason is my best friend. Selanjutnya ada indefinite pronoun atau kata ganti yang tidak mempunyai kata yang mendahului atau kata yang jadi acuan kata ganti. Dalam indefinite pronoun terdapat indefinite person or thing dan indefinite quantity. Contoh dari indefinite person or thing kalimatnya everything is going well. Selanjutnya ada reflexive pronoun atau kata ganti yang menunjukkan pantulan dari kata ganti pronoun itu sendiri. Contohnya myself, yourself, ourselves, themselves, herself. Contoh kalimatnya I went to the market by myself. Selanjutnya ada reciprocal pronoun atau kata ganti yang menyatakan hubungan timbal balik antar individu-individu, baik dua atau lebih dari dua. Contoh kalimatnya Bella and Edward love each other. Selanjutnya ada verb atau kata kerja. Verb merupakan kata kerja yang digunakan untuk mengekspresikan aksi, tindakan, atau keadaan. Subjek untuk menunjukkan peristiwa atau keadaan. Macam-macam verb atau kata kerja. Yang pertama, transitive verb atau kata kerja yang membutuhkan objek dalam kalimatnya. Seperti contohnya, he's playing with her new car. Yang kedua ada intransitive verb atau kata kerja yang tidak diikuti oleh objek secara langsung atau yang sering dikenal dengan direct object agar menjadi kalimat utuh dan memiliki makna. Contoh kalimatnya, he's tired. Yang ketiga ada regular verb atau kata kerja yang konjugasinya mengikuti pola khas atau salah satu pola khas dari yang dimilikinya. Contoh kalimatnya, he cleaned his bicycle yesterday. Yang keempat ada irregular verb atau kata kerja yang bentuk past tense dan past participle-nya tidak konsisten. Contoh kalimatnya, I awoke to a music from the next room. Selanjutnya ada action verb atau kata kerja yang menjelaskan tindakan subjek yang ada pada kalimat. Contoh kalimatnya, he play basket every Sunday afternoon. Selanjutnya ada stative verb atau kata kerja yang menyatakan keadaan atau situasi atau kondisi yang tidak berubah atau malah cenderung tidak berubah. Selanjutnya ada linking verb atau kata kerja yang berfungsi untuk menghubungkan kata-kata dalam sebuah kalimat. Contohnya seperti I kept healthy. Selanjutnya yang terakhir ada causative atau kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek membuat seseorang atau sesuatu melakukan suatu aksi. Contoh kalimatnya seperti my aunt made me do the cleaning. Adjektif merupakan yang selanjutnya ada adjektif atau kata sifat. Adjektif merupakan suatu kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan atau memberikan keterangan pada noun atau pronoun. Ada beberapa macam adjektif. Yang pertama, deskriptif adjektif merupakan kata sifat yang menggambarkan atau menjelaskan keadaan noun atau pronoun. Contoh kalimatnya, a valuable old gold watch. Selanjutnya ada possessive proper adjective atau kata sifat kepemilikan yang menggunakan noun sebagai adjektifnya. Contoh kalimatnya, the girl's book is on the table. Selanjutnya ada demonstrative adjective atau kata sifat yang diikuti oleh noun. Contohnya seperti this house is mine. Yang terakhir ada interrogative adjective atau adjektif yang digunakan untuk bertanya. Seperti kalimat what time is it? Selanjutnya ada adverb atau kata keterangan. Adverb digunakan untuk memperjelas kata di depannya atau memperjelas adverb itu sendiri. Ada 5 jenis adverb atau kata keterangan. Yang pertama, adverb of manner atau kata bantu atau keterangan yang memberikan tambahan informasi mengenai kondisi atau bagaimana sebuah peristiwa terjadi. Contohnya seperti anything you can do,
I can do better. Yang kedua ada adverb of time, merupakan kata bantu yang digunakan untuk memberikan info tambahan mengenai waktu. Contoh kalimatnya, don't worry, it all soon solve fast. Yang ketiga ada adverb of degree, atau kata bantu yang digunakan untuk menjawab pertanyaan how much. Namun, tidak selalu menanyakan nominal, bisa juga menanyakan intensitas dari suatu kejadian. Contoh kalimatnya seperti sometimes love just is not enough. Yang keempat ada adverb of frequency yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah intensitas atau digunakan untuk menjawab seberapa sering frekuensi kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Contohnya seperti sometimes I wish I had never been born. Yang terakhir ada adverb of place atau kata bantu yang memberikan jawaban mengenai tempat atau pertanyaan when. Contoh kalimatnya, her whole family moved to Surabaya and they let you know. Selanjutnya ada preposition atau kata depan. Part of speech ini diletakkan sebelum noun atau pronoun untuk membentuk suatu frasa yang memodifikasi kata lainnya dalam suatu kalimat. Macam-macam preposition atau kata depan. Yang pertama ada preposition of time atau kata depan yang menunjukkan waktu. Contohnya after, before, until. Yang kedua ada preposition of place atau kata depan yang menunjukkan tempat. Seperti above, at, in, on, under. Selanjutnya ada preposition of movement atau kata depan yang menunjukkan pertanyaan, pergerakan. Seperti by, in, like, on, without. Selanjutnya ada preposition of purpose, contohnya seperti for. Yang terakhir ada preposition of quantity atau measure, contohnya seperti for dan by. Selanjutnya ada conjunction atau kata hubung. Part of speech ini berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa, atau klausa, dan juga untuk menunjukkan hubungan antara elemen kalimat yang dihubungkan. Macam-macam conjunction atau kata hubung. Yang pertama ada coordinating conjunction, yaitu kata yang menghubungkan dua bentuk gramatikal yang sama. Contohnya and, both, yet, or, for, so. Yang kedua ada subordinating conjunction, yaitu kata hubung yang menghubungkan antara induk kalimat dengan anak kalimat. Contohnya since, although, after. Yang terakhir ada correlative conjunction, yaitu kata hubung yang berpasangan. Contohnya either or, between and, from to, rather than, and if then. Yang terakhir ada interjection atau kata seru. Interjection merupakan part of speech yang diucapkan secara spontan untuk mengungkapkan perasaan atau pikiran yang terasa atau muncul tiba-tiba seperti terkejut, senang, kesakitan, heran, dan sebagainya. Contoh kalimatnya seperti I have many mistakes. I cut my nails. Wow, that is a great idea. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.